Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maulida Aini Mahbubah, NIM T20191231. Di sini saya bersama dua rekan saya akan menjelaskan materi tentang manajemen dalam teknologi pembelajaran. Sebelum masuk pada penjelasan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum lanjut pada penjelasan materi, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita raih dalam pembelajaran ini. Tujuan yang pertama yaitu mahasiswa dapat memahami pengertian manajemen. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mahasiswa dapat memahami sejarah manajemen dalam teknologi pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, mahasiswa dapat memahami klasifikasi manajemen dalam teknologi pembelajaran beserta penerapannya. Baiklah, langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata manage yang memiliki arti seni mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Adapun istilah manajemen disebut dalam Kamus Besar Bahasa Inggris. Manajemen itu memiliki arti direksi atau pimpinan. Oleh sebab itu, manajemen sebagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan pengelolaan lembaga atau organisasi yang merancang perencanaan dan pelaksanaannya. Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pembinaan dan pelatihan manusia sebagai peserta didik. Pembinaan ini diarahkan terhadap olah pikir, olah rasa, dan olah jiwa. Dengan pembinaan olah pikir, manusia terbina kecerdasan intelijensinya. Dan dengan olah rasa, manusia menjadi cerdas emosinya, dan dengan olah jiwa, secara spiritual, manusia menjadi makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen dalam teknologi adalah usaha-usaha pengelolaan yang berhubungan dengan aktivitas pendidikan yang di dalamnya terjadi sebuah proses mempengaruhi, memotivasi kreativitas anak didik dengan menggunakan alat-alat atau teknologi pendidikan, metode, media, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan pendidikan. Manajemen melibatkan pengontrolan teknologi pembelajaran melalui perencanaan, organisasi, koordinasi, dan supervisi. Di sini, manajemen merupakan kunci keberhasilan dari besarnya program atau proyek pembelajaran. Dan untuk penjelasan-penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradina Rifatul Mujahidah, NIM T20191221. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang manajemen dalam teknologi pembelajaran. Sebelumnya, apakah kalian tahu sejarah manajemen dalam teknologi pembelajaran itu seperti apa? Nah, jika kalian belum tahu, simak penjelasan dari saya. Sejarah perkembangan manajemen hampir sama dengan perkembangan manusia itu sendiri. Sejak manusia itu ada di bumi, manusia itu sudah dapat mengatur kehidupannya, kemudian mengerti tujuan hidupnya. Nah, manajemen sendiri berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga secara teori dan praktek, manajemen berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Manajemen menjadi pendukung kedua dalam membangun definisi teknologi pendidikan versi 1977. Pada awalnya, manajemen ini berpengaruh terhadap administrasi sekolah, kemudian juga mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Manajemen dipandang sebagai proses sejak definisi 1963 dan memiliki keterkaitan dengan desain dan pemanfaatan pesan pendidikan. Pada tahun 1972,
konsep manajemen terlihat lebih kental dalam bidang kajian teknologi pendidikan. Diskusi yang berkembang saat itu sepakat bahwa manajemen mempunyai keterkaitan dengan teknologi secara umum. Dan dalam kaitannya dengan teknologi pendidikan, terlihat bahwa proses belajar mengajar memerlukan adanya proses pembelajaran, pengelolaan sistem pembelajaran, dan pengawasan. Yang selanjutnya adalah klasifikasi manajemen dalam teknologi pembelajaran beserta penerapannya. Nah, manajemen dibagi atau diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu manajemen proyek, manajemen sumber, manajemen sistem penyebaran, dan manajemen informasi. Kita bahas yang pertama, yaitu manajemen proyek. Manajemen proyek ini manajemen yang melibatkan perencanaan, monitoring, pengontrolan, desain pengembangan, dan proyek pengembangan. Manajemen ini bertanggung jawab untuk merencanakan, menjadwal, dan mengontrol fungsi-fungsi desain pembelajaran atau tipe proyek lain. Tugas mereka yaitu melakukan organisasi, pendanaan, dan menetapkan sistem monitoring informasi dan evaluasi kemajuan. Mengapa demikian? Karena perlu kalian ketahui, manajemen proyek ini merupakan benang merah untuk menuju suatu keberhasilan. Nah, sekarang contoh penerapannya dalam suatu lembaga. Misalnya membentuk tim untuk pengembangan desain, pengembangan bahan ajar, pengembangan sistem pembelajaran dengan orientasi tertentu seperti berbasis KKNI, berbasis riset, berbasis gender, berbasis moderasi yang kemudian diterapkan, dimonitoring, dan dinilai ketercapaiannya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk kategori-kategori selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rupi Darmastuti, NIM T20191230. Kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai klasifikasi manajemen dalam teknologi pendidikan dan penerapannya dalam pendidikan. Untuk klasifikasi yang kedua adalah manajemen sumber. Manajemen sumber melibatkan perencanaan, monitoring, dan pengontrolan sistem dukung sumber daya dan layanannya. Manajemen ini merupakan kajian yang bersifat kritis karena mengontrol sistem seperti sumber belajar, fasilitas, waktu, sarana, dan biaya. Untuk efektivitas biaya dan efektivitas untuk belajar merupakan karakteristik yang penting dalam manajemen ini. Seperti yang pertama, mengontrol sumber belajar yang memadai. Kedua, membentuk ruang kuliah yang kondusif. Ketiga, koleksi pustaka atau buku. Keempat, akses internet. Dan yang kelima, adanya komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan lain sebagainya. Klasifikasi yang ketiga adalah manajemen sistem penyebaran. Dalam manajemen ini melibatkan perencanaan, monitoring, dan pengontrolan metode yang digunakan dalam pembelajaran, serta memfokuskan pada isu produk. Seperti persyaratan perangkat keras, adanya dukungan teknis dari pemakai dan operator, isu proses seperti petunjuk untuk mendesain dan instruktur. Contoh penerapannya adalah mengelola fasilitas digital, library e-learning. Klasifikasi yang keempat adalah manajemen informasi. Manajemen informasi merupakan manajemen yang bersifat kompleks karena melibatkan perencanaan, monitoring, pengontrolan, penyimpanan, transfer, dan pemrosesan informasi sebagai sumber belajar. Pentingnya manajemen informasi ini untuk memberikan akses dan kemudahan bagi pemakai, khususnya peserta didik. Selain itu, manajemen informasi ini merupakan potensi untuk merevolusi aplikasi kurikulum dan desain pembelajaran. Contoh penerapannya adalah mengelola fasilitas digital library e-learning yang digunakan secara baik.
Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen dalam teknologi adalah usaha-usaha pengelolaan yang berhubungan dengan aktivitas pendidikan, yang di dalamnya terdapat proses mempengaruhi dan memotivasi kreativitas peserta didik dalam menggunakan alat-alat atau teknologi pendidikan, metode, media, sarana, dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan pembelajaran. Manajemen dalam teknologi dibagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama, manajemen proyek, kedua, manajemen sumber, ketiga, manajemen sistem penyebaran, dan yang keempat, manajemen informasi. Untuk itu, disarankan bahwa guru memiliki pemahaman tentang manajemen, karena mereka sebagai manajer di dalam kelas membutuhkan kemampuan pengelolaan kelas secara baik. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.